2 Dzulqa'dah 1942 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbang kumbang mencari makan, hinggap pula di pohon beringin. Selamat datang kami ucapkan kepada semua hadirin. Pergi ke kali si anak darah, membawa baju dalam lemari. Hati kami rasa gembira bisa bertemu di hari ini. Cakep. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Majelis Pertimbangan PP Wanita Islam, Majelis Hikmah PP Wanita Islam, Ketua Umum PP Wanita Islam, Ibu Dr. Anda Hajah Marfuah Mustafa MPD, Ketua Lembaga Otonom Pengurus Pusat Wanita Islam, Ketua Umum Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting, dan seluruh jajarannya, beserta keluarga besar wanita Islam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Untayan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kasih-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat bertatap maya dan bersilaturahmi dalam rangka halal bihalal keluarga besar wanita Islam yang semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Melalui Zoom ini, kegiatan dengan mengambil tema mengimplementasikan kesalehan sosial pada kegiatan sehari-hari. Di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di sekitar kita, semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan sahabatnya. Semoga kelak kita di yaumil kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Siti Nuryaningsih selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Persiapan registrasi sudah kita lakukan. 2. Pembukaan. 3. Pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah. 4. Lagu Indonesia Raya dan Mars Wanita Islam. 5. Sambutan Ketua Panitia. 6. Sambutan Ketua Umum PPWI.
7 penayangan ucapan Idul Fitri, 8 taujih dari narasumber kita, 9 pengumuman perolehan wakif terbanyak dalam rangka rekor muri, 10 informasi kegiatan, 11 doa penutup, dan ramah tamah. Baiklah, untuk mengawali acara, mari kita buka sama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara halal bihalal dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hadirin yang berbahagia, berikutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ibu Ida Faridah Esos dengan mengambil surat Al-Imran ayat 103 sampai 104 dan At-Taubah ayat 71. Sari tilawah oleh Ibu Nailus Saadah SP. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله
أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Faridah Esos dan Ibu Nailus Saadah SP. Semoga dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang sudah dibacakan tadi, kita semua dapat merasapi, memahami, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maaf Bu Nur, dibuka videonya Bu Nur. Oh iya. Selanjutnya, menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya dan Mars WI. Untuk itu, kepada seluruh hadirin, mohon siap. Indonesia
hidayahmu, curahkan taufik dan barokahmu, Indonesia karuniamu. Kau berdekat Islam agamaku, Muhammad nabiku. Bertekad Al-Quran kitabku, pedoman hayatku. Wanita Islam, wanita Islam, wanita Islam, baktiku. Pancasila dasar negara, falsafah bangsa kita. Wanita Islam berjuang maju, tingkatkan perananmu, berjuang menuju keridhaan ilahi wal maghfirati. Marilah maju, amalkan ilmu, mendidik putra, harapan bangsa, menuju akhlak dan mulia. Indonesia tanah pusaka, aman sejahtera. Al-Quran membawa bahagia dunia akhiratnya. Wanita Islam, wanita Islam, wanita Islam, baktiku. Badatun thayyibatun haramun kufur, cita harapan kita. Kenapa dibundai malah kaki anak-anak begini? Kenapa? Baik. Acara berikutnya, sambutan dari Ketua Panitia kepada yang terhormat Ibu Hajah Insinyur Ratu Gumi Kamandani, kami persilahkan. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di pagi hari ini. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran kepada Ketua Majelis Majelis Pertimbangan Ibu Sri Harti dan anggota. Kami ucapkan juga kepada Ketua Majelis Hikmah Profesor Dr. Aliyah Baswedan, Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita Islam Ibu Marfuah Mustafa, juga kepada seluruh ibu-ibu pengurus wilayah dan pengurus daerah yang tidak saya sebutkan satu persatu. Masya Allah, jazakallah khairan katsir atas kehadirannya di pagi hari yang cerah ini ya. Di daerah saya cerah gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Ini yang di layar saya ada Ibu Rita Gatot, ada Ibu Sufiati, ya, ada Ibu Siti Nuryaningsi, Ibu Windu, alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua yang hadir pada hari ini. Karena dengan izin Allah lah kita bisa bertemu kembali walaupun dengan di dunia maya ya, Masya Allah. Pada hari ini kita akan melaksanakan acara halal bihalal ya, yang insya Allah nanti akan diisi oleh taujihnya oleh Ustaz Hidayat Nur Wahid, kemudian juga akan dilanjutkan dengan pengumuman ya. Jadi diharapkan kepada semua wilayah dan daerah menantikan pengumuman yang akan dibacakan oleh Bu Windu terkait dengan perolehan wakif terbanyak pada acara Rekor Muri kemarin ya.
Saya ucapkan terima kasih yang tidak terkira kepada seluruh panitia yang telah melaksanakan acara hari ini sehingga bisa berjalan sampai saat ini ya dengan penuh perjalanannya kemarin ya, rapat-rapat, terutama Mbak Nurul yang membantu dalam hal IT-nya ya. Baik, semoga ibu-ibu semua bisa mengikuti acara ini dari pagi tadi sampai akhir nanti acara, di mana nanti di akhir acara selain ada pengumuman dari Ibu Windu juga akan ada pengumuman dari setiap bidang terkait kegiatan yang akan datang. Baik, tidak berpanjang lebar, saya ucapkan selamat mengikuti acara halal bihalal ini. Acara ini kita semakin erat ya, semakin solid dan wanita Islam makin dikenal oleh seluruh Indonesia. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Hajah Insinyur Ratu Gumi Kamandani atas sambutannya. Sambutan berikutnya adalah dari Ibu Ketua Umum PP Wanita Islam. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Randa Hajah Marfuah Mustafa MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya suaranya ya? Soalnya ada yang aman. Alhamdulillahilladzi an'amana min ni'matil imani wal Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala ali wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini menjelang siang ini kita keluarga besar wanita Islam masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Semoga sampai akhir hayat kita masih menjadi orang-orang yang mukmin, muslim yang mukmin. Salawat serta salam semoga tetap berlimpahan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pelajaran, pencerahan kepada kita umatnya sehingga kita menjadi umat yang disayang dan dicintai oleh beliau. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini yang saya hormati dan cintai, Ketua Majelis Pertimbangan Ibu Hajah Sri Harti beserta anggotanya, tadi saya lihat ada Ibu Atifah, Majelis Hikmah yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Alia Rasid Baswedan yang alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang saya hormati Ketua Lembaga Otonom PP Wanita Islam Ibu Dr. Randa Hajah Israwiyah Arif. Kemudian ada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Wanita Islam Bapak Toha. Ini sekarang masih kelihatan bapak-bapak sendiri. Pak Toha boleh ngajak teman biar nggak sendirian. Alhamdulillah sehat Pak Toha. Alhamdulillah. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan Ibu-ibu ketua wilayah, dan jajarannya, ketua PD, PC, kemudian ranting ya, dan seluruh keluarga besar wanita Islam yang pagi ini bisa bergabung, baik yang nonton sendiri maupun nonton bersama atau halal bihalal bersama, karena ada juga yang kumpul bareng-bareng. Dan pada pagi hari ini yang
kita hormati dan semoga sehat selalu Bapak Hidayat Nur Wahid atau yang biasa dikenal dengan HNW ya. Sekarang semua disingkat, ada UWAH, ada UAS ya. Kalau ini HNW, Hidayat Nur Wahid. Beliau memang selama COVID kayaknya nggak mau offline ya, tetap nggak mau offline, jadi kita virtual. Semoga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita senantiasa sehat walafiat, kita dijauhkan dari segala virus ya, baik COVID dan virus-virus yang lain, karena kita masih punya tanggung jawab dakwah yang lebih besar. Teman-teman panitia yang sudah menyiapkan acara ini, yang dikomandai Mbak Gumi, Bu Windu, Bu Inel, Mbak Asti, Bu Ida, dan lain-lain, yang tergabung di kita ada grup online yang eksekusi terakhir. Jadi di situ yang eksekusi apa yang kira-kira harus dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian mohon maaf juga halal bihalal ini kita lakukan sudah lewat dari bulan Syawal ya, tetapi sebagaimana dibacakan Mbak Ida tadi, niat kita adalah untuk menyambung silaturahmi ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini dalam rangka kita menyambung silaturahmi supaya kita tidak terpecah belah. Hadirin yang berbahagia, saat ini persatuan itu menjadi hal yang penting, hal yang langka, hal yang mahal ya. Karena di mana-mana perpecahan, falaisa minni, saya lebih baik dari antum. Ya, nah ini jangan sampai terjadi di wanita Islam. Wanita Islam adalah semangat besarnya adalah bisa berdiri di atas semua golongan, bisa merekrut wanita Islam menjadi satu bagian dari mata rantai perjuangan umat, ya, yang tidak boleh egois, tidak boleh sombong, tidak boleh berjalan sendiri, tetapi kita merupakan rangkaian mata rantai perjuangan umat yang harus ada di setiap lapisan masyarakat, dari pusat sampai ke ranting. Karena inilah misi besar dakwah ya. Tidak hanya dakwah itu tidak untuk kalangan elit saja, tetapi dakwah adalah untuk semua golongan ya. Karena dakwah dalam artian yang sempit adalah ana wa anta, berdua itu adalah sudah dakwah. Ketemu tukang sayur kita juga harus berdakwah. Ketemu tukang pemulung harus dakwah. Ketemu presiden pun harus berani menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah tugas daiyah. Hadirin yang dimuliakan Allah, wanita Islam khususnya periode saya, periode yang sekarang, periode 2016-2021, itu yang kalau menurut SK berakhir akhir tahun ini. Kalau kita muktamar dulu 2-4 November, maka kurang lebih muktamar yang akan datang akan kita langsungkan sekitar bulan November atau paling telat Desember. Dan alhamdulillah kepanitiaan sudah dibentuk. Ketua SC-nya Ibu Dr. Anda Hajah Maryam Ahmad, Ketua OC-nya Dr. Hanif Pujiati, Sekum PPWI. Dan ini sudah mulai bekerja, mudah-mudahan bisa menyelesaikan sisa-sisa program yang menjadi amanat Muktamar 2016. Program besar yang masih kita lakukan saat ini adalah wakaf. Alhamdulillah, ini adalah upaya kita bagaimana wanita Islam sebagai organisasi punya dana abadi. Punya dana untuk melakukan program-program dan membackup kegiatan besar kita, baik ekonomi, siar dakwah, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian program besar juga yang terus-menerus kita lakukan adalah ikut membantu pembebasan Palestina. Jadi isu-isu Palestina kita selalu ikut. Kemudian
Dalam waktu dekat ini kita juga akan melakukan TOT Mubalighat. Karena kita kemarin dapat bantuan dana juga dari Raisab untuk melakukan kegiatan ini. Sebenarnya kegiatan untuk Ramadan. Tetapi karena Ramadan kita kemarin kegiatan banyak virtual dan bisa kita lakukan, bisa di backup, maka kita masih punya PR untuk kegiatan Mubalighat ini. Kemudian Kopmuda juga akan melakukan kegiatan pelatihan atau penguat apa itu istilahnya, leadership ya, pengembangan SDM. Itu Kopmuda bekerja sama nanti dengan Muslimah Serumpun ya, seperti yang kita lakukan tempo hari. Jadi Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand gitu ya, yang ada Serumpun Melayu yang kita lakukan. Ini yang mudah-mudahan dalam tempo sampai sebelum November ini sudah selesai. Alhamdulillah program-program yang menjadi amanat muktamar sebagian besar sudah kita lakukan ya. Hanya memang untuk hasil belum maksimal. Ini kita akui karena memang 2 tahun ini kita dengan adanya COVID, maka banyak kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita lakukan offline karena memang harus menuntut untuk offline. Tetapi dengan kondisi ini, alhamdulillah juga masih banyak yang bisa kita lakukan. Dan wanita Islam, alhamdulillah termasuk organisasi yang dalam kondisi COVID tetapi masih bisa berlari berkat dukungan ibu-ibu sekalian dari Sabang sampai Merauke. Dan pada kesempatan ini juga saya berharap kita bisa melakukan penguatan internalisasi, koordinasi internalisasi bagi pengurus-pengurus, dan kembali melihat SK ya, SK-nya itu berlaku sampai kapan. Kalau memang waktunya harus muswil, harus musda, harus muscap ya, maka harus dilakukan walaupun dalam kondisi COVID ya. Minimal dalam kondisi seperti ini mungkin kita tidak bisa melakukan seperti dalam kondisi normal. Tetapi muswilnya harus muswil new normal. Muktamarnya juga nanti muktamar new normal ya. Mungkin ibu-ibu nggak bisa rame-rame kita ngumpul ya, tetapi mungkin nanti yang kita undang terbatas, ketua umum sama sekretaris umum mungkin, sama lembaga otonom. Mungkin paling kita bisa mengumpulkan 100 orang. Yang lainnya nanti bisa kita lakukan virtual. Jadi silakan ngumpul di mana, nanti musyawarahnya di situ. Nah itu kita muktamar. Nah, muswil dan muscap juga bisa seperti itu. Jadi namanya kita organisasi harus melakukan segala sesuatu sesuai aturan main organisasi. Waktunya sudah habis kepengurusan, harus pergantian. Jangan takut digantikan karena memang itu sudah sunatullahnya seperti itu. Nggak mungkin kita nangkring terus jadi ketua umum gitu. Waktunya ganti harus berputar. Regenerasi itu harus kita lakukan. Nah ini yang harus kita budayakan ya. Organisasi ini harus kita lakukan dari pusat sampai ke ranting. Ya, kalau misalnya belum siap harus kita siapkan sambil dibimbing terus. Ya, jadi seperti itu supaya kita menjadi organisasi yang sehat. Tidak seumur-umur ketuanya nggak ganti-ganti ya. Ada ormas yang lain ya. Ketua umumnya nggak ganti-ganti. Dari mulai saya kenal sampai sekarang itu nggak ganti-ganti ketuanya. Gitu. Nah ini tidak sehat. Ya, berarti dia tidak menjalankan amanah organisasi. Organisasi itu ada periodisasi. Untuk apa periodisasi itu? Ya untuk pergantian. Gitu, supaya sehat sirkulasinya. Kalau misalnya air minum ya ini misalnya penuh terus nggak diganti, pasti nanti lama-lama akan berkarat kelihatan gitu ke bawah ya. Tapi kalau kita minum, kita tuang lagi, kita minum, kita tuang lagi, maka air yang ada di gelas ini akan sehat. Seperti itulah kira-kira bentuk kepengurusan yang tidak berganti-ganti gitu.
Nah inilah makanya kita ada program bagaimana pelatihan kaderisasi kepemimpinan, pelatihan daiyah dan lain sebagainya. Ini untuk menyiapkan kader-kader baru di masa yang akan datang. Supaya kita tidak stuck, tidak berhenti, tidak punya ganti. Kita juga kan kalau dengar presiden 3 periode gitu. Presiden 2 periode kok lama amat, memang nggak ada orang Indonesia ini. Nah seperti inilah kira-kira yang kita harus lakukan. Jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk memulai. Yang takut adalah kita tidak berubah dan tidak mau memulai. Nah ini yang kita khawatirkan gitu. Kalau sekarang ada yang salah, masih ada tempat bertanya. Ya, ada Ibu Aliyah yang siap walaupun nggak bisa temu muka, bisa ditelepon, bisa di WA. Kalau WA jam berapa aja biasanya langsung dibalas gitu. Nah terkadang saya nggak berani nelpon karena takut mengganggu gitu. Tapi saya WA. Dan alhamdulillah ibu-ibu sekalian, saya senang dengan pertumbuhan perkembangan wanita Islam di seluruh Indonesia ini, ya. Apalagi kemarin dengan kita mencoba menggagas program wakaf yang 50.000, ya. Itu ternyata, ini ada bocoran ini Bu Ifah ini. Ternyata pemenangnya itu dari Bau-Bau. Ibu-ibu pernah nggak ke Bau-Bau? Bau-Bau itu dari Kendari itu kalau naik darat, naik laut berapa jam Bu Ifah? 4 jam, Bu. 4 jam nyebrang laut ya. Itu baru berdiri. Tapi beliau ini untungnya sudah pernah kenal WI ya dari tahun 90-an sudah waktu itu di Bau-Bau yang di Jayapura ya. Ya, Dan alhamdulillah begitu tenang lagi ada WI jadi seperti kayak dicas kembali gitu. Oh iya ini sudah memorinya sudah kembali dan alhamdulillah gitu. Kemarin itu untuk wakaf uang tunai itu bisa terkumpul 600 orang kurang lebih gitu. Makanya untuk pengurus daerah ini dari Bau-Bau yang menang gitu. Nah, ini mudah-mudahan menjadi semangat baru buat kita, terutama teman-teman yang di Jawa. Wong Bau-Bau aja bisa, masuk kita yang di Jawa yang tinggal naik angkot 1.000, 2.000, 5.000 paling mahal, kita nggak semangat gitu ya. Nah, inilah ini tujuannya untuk saling memotivasi, saling menyemangati ya. Alhamdulillah, nah ini mudah-mudahan ibu-ibu semangat ini terus kita jaga. Kita kalau nanti misalnya lagi lemah ya, lagi lemah semangat kita ingat bagaimana Asma binti Abu Bakar dia naik ke Gunung Jabal Rahmah mengantarkan makanan ya. Ini kan semangat perempuan pada masa itu sudah seperti itu. Ibu-ibu kalau lihat Jabal Rahmah sekarang aja kondisinya seperti itu. Bagaimana zaman Rasul waktu itu gitu. Mau mencapai Jabal Rahmah itu butuh berapa lama? Naik kuda dalam kondisi hamil besar gitu ya. Nah ini kalau kita ini kan nggak ada beban berat ya, paling nggak punya ongkos lah. Kalau nggak punya ongkos itu masih banyak jalan menuju Roma gitu ya. Nah tapi dengan kondisi yang berat itu inilah kenapa kita disuruh kisos, suruh belajar sejarah supaya kita juga bisa mengambil hikmah apa yang sudah dilakukan para pendahulu kita. Ya. Para pendahulu yang sudah melakukan dakwah ini jauh sebelum kita. Kalau kita ini kan tinggal meneruskan. Maaf Bu Ketua, ke mute. Pada kesempatan yang baik ini, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf jika ada kesalahan saya, baik ucapan, lisan, tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama maupun aturan main di organisasi di wanita Islam ya. Mungkin saya terlalu instruksi ya, saya terlalu dan lain-lain sebagainya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan niat saya adalah untuk organisasi, untuk perbaikan organisasi. Saya ingin wanita Islam itu seperti visinya, menjadi organisasi yang unggul, independen, profesional, ya. Jangan kita mau berharap profesional, unggul, independen.
kalau kita nggak punya dana, ya, maka selamanya kita akan menjadi ya yang ngekor aja gitu. Kapan saatnya Islam itu memimpin? Selama ini kan kita baru bisa komen, bisa marah di medsos ya. Kenapa Cina? Kenapa semua Cina? Kenapa beras dari Korea, dari Thailand gitu? Kenapa bukan kita? Indonesia ini luas dan lain dan lain sebagainya. Inilah, mari ibu-ibu kita kumpulkan dana kita ya. Kalau setiap bulan ini sekali saja setiap orang kita ya mengajak 5 orang untuk berwakaf ya, maka saya yakin 5 tahun paling telat yang akan datang wanita Islam akan punya dana untuk bisa membackup semua kegiatan-kegiatan keumatan yang kita cita-citakan ya. 60.000 ya, 50.000, 10.000-nya itu untuk administrasi ya, ujroh dan lain sebagainya. Yang itu sistem yang sudah berjalan. Jadi kalau ibu-ibu transfer itu sudah langsung ke akun. Setiap wilayah sudah punya akun, Bu. Punya akun sendiri-sendiri. Jadi kalau ibu-ibu sudah sekarang nengok di akunnya itu sudah kelihatan berapa. Gitu. Dan saya juga mohon maaf karena sertifikat belum bisa dibagikan semua. Ya, kemarin kan kalau sedikit memang 2 minggu sertifikat sudah keluar, sertifikat wakaf. Jadi ibu-ibu dengan wakaf 60.000, ibu-ibu punya sertifikatnya, ya. Atas nama bank ada saksinya dan ada ketua nazir yang bertanda tangan. Nah ini wakaf kita. Supaya apa? Kita dipercaya sama umat yang nitip sama kita itu, oh ini ada buktinya. Gitu. Kita ini bahwa wakaf ini sampai. Dan wakaf itu tidak boleh dimakan pokoknya. Nanti utuh, modalnya misalnya 100 juta, maka 100 itu masih utuh. Dan kemarin saya intip itu ada 300 yang masuk di kantongnya PP, di rekeningnya wakaf ya, bukan rekening PP. Jadi beda Bu, rekening PP sama rekening wakaf beda gitu. Nah ini belum terinput semua karena belum tanda tangan, maka belum di legal banknya belum keluar, maka belum kelihatan. Nanti ibu-ibu yang sudah punya dashboard bisa lihat berapa dana yang terkumpul. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir nanti dananya dimanfaatkan oleh PP karena ibu-ibu sudah punya rekening sendiri atas nama wilayah. Ada yang sudah mendaftarkan PD-nya maka atas nama PD. Tapi terakumulasi nanti di PP kelihatan. PP bisa lihat sekian totalnya. Kemudian kita lihat satu-satu. Oh, Jawa Barat ada 10 juta, misalnya Jawa Tengah ada 20 juta, Jogja ada 40 juta, dan lain sebagainya. Nah ini sudah bisa kita lihat. Dan ini mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk membesarkan wakaf ini. Jadi saya masih konsen Bu untuk membesarkan wakaf ini. Setelah nanti ini terkumpul, kita akan terus evaluasi bagaimana, seperti apa, harus apa, kita manfaatkan untuk apa, dan lain sebagainya. Ini yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan, kekeliruan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Atas nama pribadi dan ketua umum saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas segala partisipasi, segala dukungan baik moral dan material yang ibu-ibu berikan, pengurus dan keluarga besar wanita Islam. Semoga ini menjadi pemberat amal, timbangan amal perbuatan kita di yaumil kiamah kelak. Dan semua amal dan jeripayah kita menjadi amal yang diterima. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibunda Dr. Randa Hajah Marfuah Mustafa MPD atas sambutannya. Kita ketahui bersama bahwa wakaf yang merupakan sepak terjang dari wanita Islam, yang dimotori oleh wanita Islam. Ini merupakan gerakan kesalehan yang berdampak sosial sebagai salah satu sumbangsih untuk membantu mengatasi masalah-masalah sosial di
masyarakat. Alhamdulillah, WI sudah menjadi motor penggerak. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan silaturahmi dan halal bihalal kali ini, mari kita lihat beberapa video-video kiriman tentang ucapan Idul Fitri. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kebiasaan kita bahwa di hari raya Idul Fitri akan ada momen bernama halal bihalal atau bermaaf-maafan, baik secara pribadi maupun secara keluarga atau berkelompok. Semua hal itu kita lakukan tidak lain dimaksudkan untuk mencari ridho Allah. Untuk itulah, agar kita senantiasa terhapus segala noda dan dosa, serta sebagai penyempurnaan pelaksanaan ibadah puasa kemarin. Marilah secara ikhlas kita saling meminta dan memberi maaf pada sesama. Dengan ini pula, pada acara halal bihalal virtual kali ini, saya selaku Majelis Pertimbangan PP Wanita Islam mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Dalam setiap kebersamaan yang penuh senyum dan tawa, dalam setiap untaian doa, dan dalam setiap kesempatan yang datang menyapa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan puasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapat ridhonya. Semoga Allah selalu memberi perlindungan kepada kita semua, selalu memberikan taufik dan hidayahnya, dan semoga wanita Islam tetap berjaya, tetap memperoleh dan menyalurkan semua kegiatan-kegiatannya untuk kepentingan umat dan wanita Islam di seluruh Indonesia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kita tak bisa jumpa dan bertatap muka, walaupun kita juga tak bisa saling berjabat tangan, semoga seuntai kata ini dapat mewakili diri saya, Dr. Anda Hajah Hisrawiyah Arif, MPD,
selaku Majelis Hikmah Pengurus Pusat Wanita Islam dan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Pusat mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Wilayah Wanita Islam bersama Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Sumatera Barat mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Wanita Islam Provinsi Papua, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wanita Islam tetap jaya. Laskar Ungu maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan pengurus Wilayah Wanita Islam Provinsi Jambi mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, segenap pengurus wanita Islam wilayah Aceh, dengan ini mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili pengurus Wanita Islam Jawa Timur dan seluruh pengurus daerah wanita Islam se-Jawa Timur mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Daerah lagi munculin. ibadah kita dan menerima taubat kita, dan kita dipertemukan di Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Marilah kita bersama-sama mencapai cita-cita wanita Islam, mewujudkan masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jayalah wanita Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar pengurus wilayah wanita Islam Provinsi Kalimantan Tengah. Mawar indah dan harum mewangi. Aromanya menyentuh hati nurani. Ini kami ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus wanita Islam Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan kepada PPWI dan juga PWWI se-Indonesia selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun segenap pengurus dan anggota wanita Islam Provinsi Lampung mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 Masehi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Nur, suaranya masih di mute. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah, kita menginjak acara berikutnya. Masih ada hubungannya dengan gerakan kesalehan kita, yaitu tentang gerakan wakaf, di mana wanita Islam mendapatkan penghargaan dan masuk Museum Rekor Indonesia. Untuk itu, pada kesempatan ini akan diumumkan mengenai perolehan wakif terbanyak dalam rangka Museum Rekor Indonesia. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Windu Kartikawati, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Nur. Sudah kedengaran suara saya? Siap Bun, udah? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Majelis Pertimbangan PP Wanita Islam, yang saya hormati Majelis Hikmah DPP Wanita Islam, yang saya hormati Ketua Umum PP Wanita Islam, yang saya hormati Ketua Lembaga Otonom PP Wanita Islam, yang saya hormati Ketua Umum Wilayah, pengurus daerah, pengurus cabang, ranting, dan seluruh jajarannya, keluarga besar wanita Islam, bunda-bunda wakaf, dan juga yang sangat saya hormati juga ikon Bunda Wakaf, Mbak Nini Kalina, mungkin sudah hadir atau belum, dan yang tak kalah juga yang saya hormati keluarga besar Yewi, Pak Yusri, Pak Roy, dan jajarannya Mbak Jen. Sesuai dengan tugas saya akan membacakan wakif
yang pada tanggal 25 April berjumlah 4.789 wakif yang dapat terkumpul untuk seluruh Indonesia. Berdasarkan keputusan dari PP Wanita Islam, maka kriteria wakif terbanyak kita dibagi dua dengan dua kategori. Satu, kategori pengumpul wakif untuk pengurus wilayah. Dua, kategori pengumpul wakif pengurus daerah. Bagi pengumpul yang terbanyak mendapatkan piagam dan tropi. Baik, selanjutnya saya langsung bacakan saja, yaitu kategori pengurus wilayah. Juara Harapan 3 dengan jumlah wakif 289 wakif PWWI Sumatera Barat. Sumatera Barat. Harapan 2 dengan jumlah 303 wakif untuk PWWI Kalimantan Tengah. Selamat, Kalimantan Tengah. Harapan 1 dengan jumlah wakif 340 wakif PWWI Jawa Timur. Selamat untuk Jawa Timur. Tepuk tangannya. Juara 3 dengan jumlah 391 wakif PWWI Jawa Tengah. Juara 2 dengan jumlah 473 wakif PWWI Jawa Barat. Juara 1 dengan jumlah 580 wakif PWWI Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, kategori pengurus daerah. Juara 3 dengan jumlah 140 wakif PDWI Jayapura. Juara 2 dengan jumlah 377 wakif PDWI Kota Bima. Dia dengan timnya. Juara 1 dengan jumlah wakif 607 wakif PDWI Bau-Bau. Selamat Bu Ipa dengan timnya. Alhamdulillah, Bau-Bau. Terima kasih. Keren-keren. Alhamdulillah, Bau-Bau. Demikianlah, selamat Ya, terima untuk seluruh kasih. pemenang wakif terbanyak, untuk seluruh bunda-bunda wakif yang sudah bekerja keras. Mari kita terus berjuang, kita tingkatkan sesuai dengan tadi amanah dari Ibu Ketum. Mari Ibu Windu, pengurus Mori. Ibu Windu, suaranya dibuka dulu, kayaknya kepencet. ya, selamat untuk Ibu semua, bunda-bunda wakaf semuanya. Kita terus berjuang sesuai dengan amanah dari Ibu Ketum tadi. Dan saya
Ibu Windu yang sering mendampingi ibu-ibu, mohon maaf apabila selama ini masih banyak kekurangan saya di dalam memberikan pelayanan, dan terima kasih sebesarnya juga kepada Bunda ikon kita, Mbak Nini Karlina dan Yewi yang telah mendampingi kita, Pak Roy, Pak Yusri, dan juga Mbak Jen. Semoga ini adalah awal dari semangat kita tentang mengenai Bunda Wakaf ini, dan kita masih terus berjuang. Semoga apa yang kita citakan dapat tercapai. Demikian mungkin dari saya. Selamat sekali lagi, dan piala serta trofi dan kemudian piagam akan segera dikirim oleh Ibu Inel atau Ibu Naulis. Demikian, mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, Ibu MC, kita kasih waktu Mas Roy 1-5 menit untuk kasih komentar terkait Bunda Wakaf. Oh iya. Kayaknya saya lihat ada Mas Roy. Bu Ipung, ya. Nggak apa-apa sampai jam 10 kan Ustadz HNW nanti sampai baru gabung jam 10 Bu Ipung. Oke, siap. Masih ada 15 menit berarti ya, silakan. Mbak Ipung juga usul. Mohon kesediaan Mas Roy untuk memberikan usul juga mungkin Bu Ketua, pewakil terbanyak mungkin bisa memberikan ucapan ininya, bau-bau sama Jogja ya. Iya. Udah waktu ya. Nanti sesudah Mas Roy ya, Mas Roy 10 menit kurang lebih, nanti sesudah itu Jogja sama Bau-Bau untuk memberikan komentar terkait perolehan wakif terbanyaknya. Monggo Mas Roy. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini yang mendampingi kita siang malam, ya Mas Roy dan tim. Terima Monggo, kasih. Mas Roy. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Mohon maaf baru bergabung, tapi ini berkah luar biasa. Akhirnya pencapaian-pencapaian awal dari wanita Islam didukung dengan Bunda Wakafnya bisa menggemparkan dunia perwakafan sebetulnya Bu Marfuah. Jadi ekses dari pemecahan rekor muri ini memang kemana-mana dari wanita Islam ya. Kami dapat banyak pertanyaan ya, respon yang luar biasa ya. Bagaimana kok bisa wanita Islam itu yang bukan nazir itu memecahkan rekor muri. Jadi ini kebolak-balik jadinya di Republik ini ya. Yang harusnya nazir yang punya inisiatif justru malah lembaga ya yang lagi mengurus izin sebagai nazir yang memecahkan rekor muri. Jadi ini juga salah satu bukti karena kemarin kami juga baru selesai melakukan pembekalan bagi asesor lembaga sertifikasi keuangan. Itu juga mempertanyakan, itu rata-rata dari perbankan ya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana wanita Islam ya, bunda-bundanya yang sebetulnya kalau dilihat dari sisi usia ya, ini bukan milenial ya, tapi kok bisa kolonial. Tidak kolonial, Bu. Bisa dengan cepat mengadopsi sistem digital yang bahkan di perbankan saja itu saat ini baru mulai diterapkan, Bu. Ya, QRIS itu bukan sesuatu yang sudah lama karena QRIS itu oleh Bank Indonesia baru di-launching bulan Januari-Februari 2020. Kemudian belum sempat disosialisasikan secara masif karena terkendala dengan COVID, dan kemudian wanita Islam sukses ya melakukan proses pembayaran dengan QRIS ya. Jadi ini ke depan sebetulnya Bu Marfuah, kami juga dari YEWI ini melakukan proses konsolidasi juga dengan lembaga-lembaga terkait supaya bisa mensupport ke depan program-program yang dijalin antara YEWI dan wanita Islam, Bu. Ya, Insya Allah di minggu depan ini kami sudah meeting dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), ya, yang kemarin juga sudah menyatakan siap mendukung secara digital karena memang kita dobrakan dari wanita Islam ini membuat semua pihak menjadi
terkontraksi ya kalau saya bilang ya. Jadi dari kirisnya sendiri menjadi ada evaluasi bahwa transaksinya pembatasan transaksi sebanyak berapa 50 kali transaksi itu sangat menghambat ya. Kemudian total transaksi cuma 2 juta itu juga tidak akan banyak mendukung kalau misalnya gerakan wakaf ini akan masif ya. Saya sudah sampaikan kalau 1,5 juta anggota dari wanita Islam ini bergerak sekaligus ya, kemarin baru 3.000 aja sudah pada apa ya, bottleneck ya. Jadi yang bottleneck itu mulai dari saldo, mulai dari kiris sampai VNet-nya itu semua ini Bu, tidak menduga begitu, dan itu menjadi catatan buat kita juga bahwa ternyata infrastruktur digital di Indonesia ini ramai digembar-gemborkan, tapi begitu di loading ya, dibebani itu ternyata tidak seperti yang ada. Jadi catatan bagi semua pihak dengan adanya pemecahan rekor muri ini. Nah, ini juga kita dengan BTN Syariah ini juga lagi mencari solusi Bu ya. Insya Allah hari Kamis kami meeting ya untuk evaluasi semua. Karena Pak Slamet juga menyatakan harus ada perbaikan dari sisi BTN ya. Kemarin yang sudah disampaikan terkait dengan sertifikat, dengan akta itu juga menjadi catatan khusus ya. Kita minta kalau bisa ada memo khusus supaya ada prioritas terkait penyelesaian dari sertifikat dengan akta. Tapi sebagai laporan semua dana itu 100% sudah masuk ke rekening wanita Islam Bu. Ini cuma tinggal proses. Itu sudah 3 minggu yang lalu sebenarnya sudah selesai secara pendanaan ya, sudah tersettlement semua. Cuma proses administrasi ini yang memang mengagetkan pihak cabang dari BTN ya, karena tanda tangannya memang luar biasa Bu. Setiap lembar itu harus ditandatangani secara tanda tangan basah. Tapi tidak apa-apa, artinya secara positif ini adalah sejarah pertama di Indonesia ya yang dicetak oleh wanita Islam yang membuat tadi ya menjadi perhatian khusus dari banyak pihak. Dan kami sendiri dari YEWI berharap bisa mendukung gerakan wakaf atau mobilisasi wakaf ya lebih tepatnya dari wanita Islam ke depan, di mana insya Allah lembaga-lembaga otonom yang ada di wanita Islam dan semua jejaring, bahkan juga bisa kalau bisa ini Bu harapannya organisasi kewanitaan ya itu semua kalau bisa menginduk di bawah pembinaan dari wanita Islam. Jadi amin. Apa yang sudah kita lakukan ini tinggal diperbesar aja, di scale up ya supaya betul-betul memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kurang lebih itu dari kami Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, dan mohon maaf juga Bapak Ibu-ibu sekalian kalau misalnya selama ini ada kurangnya dari kita melayani mungkin kurang maksimal, banyak kurang sana kurang sini, tapi kami terima kasih karena selama ini wanita Islam yang banyak sekali memberikan masukan ya, sehingga apa yang kami lakukan itu tidak lepas dari semua kritik, masukan ya, kepedulian sebetulnya supaya ini membuat ini lebih mudah. Dan seperti saya sudah sampaikan ke Bu Marfuah beberapa waktu yang lalu, insya Allah bulan Juli kita sudah launching mobile apps-nya. Jadi akan jauh lebih mudah lagi, jauh lebih monitoring lagi. Proses wakaf uang yang dulu diinginkan cuma 3 langkah saja sudah selesai. Ya, kurang lebih itu dari kami Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ke depan sinergi ini akan menjadi lebih dahsyat lagi, ya, memberikan dampak lebih dahsyat lagi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun Mas Roy. Selalu kita masih akan terus mengganggu ya, supaya kita lebih lompatannya itu lebih dahsyat lagi gitu. Ibu-ibu tapi bisa lompat ya. Jadi jangan heran, cuma di wanita Islam yang bisa ibu-ibu lompat-lompat gitu. Terima kasih Mas Roy. Nah, mungkin dari Jogja Ibu Yani bisa memberikan 1 menit ungkapan rasa syukurnya terkait ini biar yang lain juga ikut mendengar. Monggo Bu Yani. Tolong mute-nya dibuka. Atau Bu Iva yang sudah siap. Silakan Bu Iva.
Sehat, Bunda? Alhamdulillah. Monggo Bu Yani, monggo. Suaranya dibuka dulu Bu Yani, masih di mute. Ya, sudah Bu Yani. Ya, silakan Bu Yani. Mbak Inel. Ya, Ya, silakan udah silakan, oke Bu Yani, udah. Monggo Bu Yani, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Tiada henti-hentinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya, dan juga sholawat dan salam tentu kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Kami dari Yogyakarta merasa bersyukur atas apa yang kami kerjakan sampai saat kita itu, ini pengalamannya, saat kita itu membuat input itu betul-betul nggak ngerti, nggak bisa, benar-benar pusing, nggak karu-karuan. Kemudian saya sempat cari orang untuk membantuin, tapi ternyata nggak bisa. Akhirnya kami kerjakan berdua, saya dengan Bu Naning. Namun dengan ridhonya Allah, alhamdulillah sampai nggak tidur 2 hari 2 malam ibaratnya, dan ridho Allah, qadarullah, kami bisa menyelesaikan itu 29 sertifikat sesuai dengan tanggal lahirnya wanita Islam. Itu nikmat dan bahagia. Maka alhamdulillah kami merasa semuanya datangnya dari Allah, dan kami kembalikan ke Allah untuk karunia ini. Mudah-mudahan menjadi semangat untuk semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia untuk terus berjuang, yang mana nanti dari uang wakaf ini bisa membiayai segala kebutuhan kita, terutama untuk dakwah Islamiyah, memberikan kebaikan dan kemaslahatan untuk kerja organisasi kita ke depan, insya Allah begitu. Dan yang jelas bisa diwariskan, itu yang menjadikan kami semangat. Karena nanti jikalau kami sudah tidak menjadi ketua ataupun sudah dipanggil Allah pulang kembali, kita bisa mewariskan nilai-nilai yang bisa dipakai untuk majunya sebuah organisasi. Kira-kira itu saja dari kami. Terima kasih kepada seluruh jajaran yang terlibat dalam Bunda Wakaf ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Tetap semangat, maju terus. Ini Jogja masih mengumpulkan terus supaya nanti bisa membiayai apapun dari dana wakaf atau Bunda Wakaf ini. Sekian, tidak perlu panjang lebar. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Tifah. Bu apa sudah nyambung, Bu Iva? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaraku ya? Kedengaran, monggo. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ibu Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita Islam, Ibu Hajah Marfu'ah Mustafa MPD yang kami banggakan, yang kami cintai, pengurus wanita Islam baik di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah yang sama berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matullah. Kami dinobatkan sebagai juara 1. Kalau lihat perolehan tadi, alhamdulillah walaupun bukan tingkat daerah tapi tingkat wilayah pun sepertinya kami kalau dikategorikan sepertinya kami juara umum, insya Allah. Alhamdulillah. Tentunya seperti teman-teman di daerah lain, pada saat itu
tentunya kami bukan semulus atau semudah kita membalikkan telapak tangan pada saat kita mengajak orang untuk berwakaf, tapi tentunya punya liku-liku, terutama pada saat kita 2 hari 2 malam di bulan Ramadan, kita sahur dan buka puasa depan laptop untuk bagaimana kejar-kejaran untuk menginput data, mentransfer uang. Masya Allah, tapi alhamdulillah dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah, sama-sama kita membesarkan wanita Islam, terutama kami yang masih baru, untuk berdirinya wanita Islam ini di Kota Bawah ini kurang lebih baru 2 tahun, di mana organisasi wanita yang lain tentunya di sini jauh lebih lama berdirinya wanita Islam baru kemarin, sehingga pada saat kita katakan wanita Islam ini umurnya sudah tua, bahkan mungkin sama umurnya dengan saya sendiri pribadi, tapi mereka dia bilang, lalu selama ini di mana? Artinya dengan berdirinya wanita Islam di Kota Bau-Bau, insya Allah kami tunjukkan kepada lingkungan, khususnya organisasi wanita yang di daerah ini, bahwa wanita Islam tidak bisa dilihat dengan ujung mata. Artinya kita bisa berbuat sesuatu demi kemaslahatan umat, khususnya di Kota Bau-Bau. Sehingga apapun insya Allah programnya wanita Islam, insya Allah kami juga tidak akan mau kalah dengan daerah lain. Kita mau ingin kembangkan, kita mau usahakan, kita mau kerjakan apa itu yang dikerjakan oleh wanita Islam, sehingga mereka akan melihat bahwa rupanya wanita Islam ini bukan kaleng-kaleng begitu, tapi alhamdulillah wanita Islam punya program yang hebat. Bahkan dari kantor agama dia mengatakan ke saya begini, Bunda, kami juga mau ingin belajar wakaf sama Bunda ya, katanya gitu. Padahal itu dari kantor agama loh. Kami mau ingin belajar ya sama Bunda bagaimana caranya untuk kita berwakaf atau kita menjadi petugas wakaf. Kami akan belajar dengan wanita Islam bersama begitu. Artinya dengan adanya wakaf ini orang terketuk hatinya, apalagi dengan uang yang tidak terlalu banyak, mereka akan berlomba-lomba. Hanya karena sekarang kita belum berbuat, kalau misalkan besok atau lusa kita sambung lagi, mari kami juga insya Allah niat tulus karena Allah bersama-sama membesarkan wanita Islam, khususnya di Kota Bau-Bau. Kami siap untuk melakukan itu, tidak karena kita tidak kejar-kejaran dengan target, tentu tidak, tapi kalaupun kita juara 1 itu karena alhamdulillah. Alhamdulillah, bukan itu tujuan kami. Tujuan kami pertama ingin membesarkan wanita Islam dan ingin kita berbuat mengajak semua orang untuk beramal jariah, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kalaupun liku-likunya, susah dukanya mengajak atau mengikuti sebetulnya sama. Tapi itulah karena niat yang ikhlas, kita tidak tahu malam, tidak tahu siang, kita bagaimana caranya orang untuk berwakaf dan menginputnya dengan cepat. Tentunya punya susah dan duka kembali lagi, tapi alhamdulillah kita lalui itu dengan sukacita berkat bimbingan Ibu Windu, Mbak Jen, terutama Mas Roy. Terima kasih untuk semuanya. Tanpa mereka kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian dari kami. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan juga selamat bergabung kepada narasumber kita, lanjut. Ustaz Hidayat Nur Wahid. Silakan Bu Nur. Baik, selamat datang kepada yang terhormat. Bu Nur, videonya dibuka dulu. Ya, selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid di keluarga besar wanita Islam. Alhamdulillah yang kita tunggu-tunggu sudah hadir di tengah-tengah kita, dan kita pun sudah siap untuk menerima taujih dari beliau. Namun sebelum sampai kepada taujih, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun. Dari Binjai ke Kota Medan,
Jangan lupa bawa bingkisan. Tausiah dan tanya jawab akan disampaikan. Mari sama-sama kita dengarkan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid, LCMA, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti suara saya terdengar ya, saudara sekalian.